Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Nago, di channel ini. Tempatku sebagai seorang psikolog berbagi tentang berbagai macam topik seputar psikologi, kesehatan mental, pengembangan diri, serta berbagai topik menarik lainnya. Nah, sebelumnya aku pengen minta maaf karena minggu lalu kebetulan aku keskip. Ya, jadi karena terlampau sibuk di real life, aku jadi ya tidak bisa menyeimbangkan dengan komitmenku untuk selalu upload seminggu paling nggak satu video di channel ini. Jadi maafkan, tapi tenang aja. Hari ini aku datang membawa sebuah topik yang menarik dan aku jamin juga bermanfaat. Jadi silakan simak baik-baik. Baru-baru ini aku membaca sebuah penggalan tulisan yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Seorang anak yang tumbuh dan besar di rumah yang terbakar akan merasa bahwa semua rumah di dunia ini itu penuh dengan api. Ketika membaca penggalan tulisan ini, aku langsung kepikiran banyak hal. Karena kalau kita berkaca dari psikologi perkembangan, ya, masa kanak-kanak itu merupakan golden age, masa emas dari tumbuh dan kembang seorang manusia. Jadi perlakuan apapun atau value apapun yang kamu berikan ke si anak kecil di usia-usia seperti ini, mungkin sekitar 0 sampai 5 tahun di awal kehidupannya, itu akan membentuk otaknya, membentuk kepribadiannya sampai ia besar nanti. Tapi sayangnya, tidak semua anak di fase ini tuh mendapatkan cukup perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Malah ada anak-anak yang di masa-masa kritis ataupun penting dalam hidupnya ini malah mendapatkan abuse ataupun trauma. Ya, ini mereka yang sayangnya hidup di dunia ini dengan level difficulty yang tinggi. Atau kalau game itu kayak main game dengan level hard mode, ya. Mereka yang harus bersusah payah di awal kehidupannya, mereka yang tidak bisa merasakan kehangatan dan juga kasih sayang seperti anak-anak pada umumnya, ya mereka yang mungkin tidak terbayang bisa punya hidup yang lebih baik. Tapi untungnya, anak-anak yang seperti ini pun ternyata cukup punya kesempatan untuk akhirnya tumbuh dan besar menjadi individu yang dewasa. Tapi yang menjadi poin menarik adalah, ketika anak-anak yang terbiasa tumbuh dan besar di rumah yang terbakar ini bertemu dengan lingkungan yang normal, apa yang akan terjadi? Mereka akan kaget. Loh, ternyata tidak semua keluarga itu dipenuhi dengan teriakan dalam hari-harinya. Oh, ternyata tidak semua orang tua marah ke anaknya ketika dia membuat kesalahan. Oh, ternyata ada juga manusia-manusia di luar sana yang mau menerima diriku apa adanya. Ini adalah sebuah revelation yang luar biasa. Karena selama ini kamu nggak tahu bahwa ada loh safe space di luar sana. Bahwa ternyata tempat kamu tumbuh dan besar selama ini itulah dangerous space. Tempat yang penuh dengan banyak trauma dari fisik, verbal, psychological yang membentuk hidupmu sampai detik ini. Nah, tapi dari sini ke selanjutnya biasanya respon orang akan beda-beda. Kalau kamu ternyata juga adalah salah satu dari sekian banyak anak yang mungkin tidak tumbuh besar dengan cinta, kamu akan relate dengan situasi ini. Ketika kita pertama kali bertemu dengan lingkungan yang normal, ada beberapa kemungkinan respon. Yang pertama, kamu akan curiga. Tadi kan awalnya kaget tuh, tapi setelah itu bakal curiga. Ah, masa sih dia mau segitu baiknya sama aku? Jangan-jangan dia ada maksud tersembunyi. Ah, kok dia bisa sih segitu pemaafnya sama aku? Kenapa dia mau mengampuniku? Kenapa dia mau dekat denganku? Jangan-jangan sebenarnya dia mau menyakitiku. Ah, paling dia cuma sekarang doang baik sama aku.
nanti dia juga bakal meninggalkanku. Jadi akan ada trust issue yang muncul pada diri kamu. Dan celakanya ini malah menghalangi kamu untuk mendapatkan kehangatan yang selama ini sebenarnya kamu butuhkan. Jadi kalau kamu merupakan salah satu dari anak yang mungkin tumbuh dan besar di rumah yang terbakar dan sekarang memiliki trust issue, aku harap kamu mulai bisa pelan-pelan belajar membuka diri. Biarkan kesejukan dari dunia yang normal ini bisa datang ke dalam diri kamu. Dan kamu mungkin pelan-pelan akan menyadari bahwa ternyata dunia ini tidak semua lokasinya, tidak semua titik di dunia ini itu semenyeramkan rumahku dulu. Itu kemungkinan respon pertama. Tapi ada juga yang sebaliknya, malah bablas. Mumpung sekarang bertemu dengan lingkungan yang bisa memberikan perhatian, kasih sayang, kehangatan, kamu coba hisap, kamu coba cari, kamu coba dapatkan sebanyak-banyaknya. Kamu gunakan tempat ini, momen ini sebagai sebuah kesempatan untuk melepas dahaga yang selama ini muncul pada diri kamu sebagai anak yang tumbuh dan besar di rumah yang begitu panas. Rumah tanpa cinta. Ya, sebenarnya itu bagus. Artinya kamu mengakui needs yang ada di dalam diri kamu dan kamu berusaha untuk memenuhinya. Tapi, kalau kamu gak hati-hati, it may came out too strong. Orang-orang akan kaget dan melihat perilakumu tuh jadinya terlalu clingy. Dan akhirnya itu juga membuat fondasi hubungan kamu dengan orang-orang ini, orang-orang yang cukup beruntung kamu temukan ini, menjadi agak goyah. Oleh karenanya aku rasa kita butuh mengingatkan diri kita ya. Jangan mentang-mentang baru sekarang menemukan sosok atau tempat yang bisa menjadi safe space buat kamu langsung mikir kayak, oh hanya mereka atau hanya dia satu-satunya orang di dunia ini yang mau menerimaku. Jangan mikir kayak gitu. Karena kalau kamu berangkat menemui mereka dengan pikiran seperti itu, kamu bisa ketergantungan. Kamu akan menghalalkan segala cara untuk bisa tetap bersama mereka. Dan itu bukan suatu hal yang baik kalau dipikir-pikir dalam urusan relationship. Sebaiknya kamu maknai pengalaman yang menyenangkan ini sebagai suatu pemahaman yang berbeda. Pahamilah Bapak, oh ternyata aku yang selama ini aku kira tidak pantas untuk dicintai, ternyata juga punya kualitas yang baik yang bisa membuat orang menerima diriku apa adanya. Alias, ternyata aku juga pantas dicintai. Dengan begitu, kamu gak akan tergantung hanya ke satu orang ini, tapi kamu paham bahwa diri yang selama ini kamu kira rusak dan tidak pantas, ternyata punya kualitas yang cukup bagus, yang bisa berpotensi menemukan cinta kemanapun kamu pergi di dunia ini. Mungkin cukup sedikit renungan buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku nggak tahu apakah ini bakal membantu kamu atau enggak. Tapi semoga paling tidak sedikit membuka wawasan kamu tentang cinta dan juga kesehatan mental individu masing-masing. Ya. Thank you. Bye-bye.